Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fitur rancangan formulir pada Accurate 5. Seperti yang kita ketahui, pada Accurate 5 memungkinkan pengguna untuk merancang formulir seperti formulir penjualan, pembelian, dan rancangan yang lainnya. Sobat Accurate dapat merancang formulir tersebut dari menu setup atau persiapan, kemudian ke form template atau rancangan formulir. Nah, saat merancang formulir, apakah Sobat Accurate pernah mengalami kasus seperti ini? Jika Sobat Accurate perhatikan, hasil preview pada rancangan sales invoice atau faktur penjualan muncul blok warna hitam di bagian yang kosong. Sobat Accurate tidak perlu khawatir, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, Sobat Accurate masuk dari menu setup, kemudian ke home template. Kemudian Sobat Accurate buka rancangan sales invoice yang mengalami permasalahan tadi. Selanjutnya Sobat Accurate klik tombol designer. Sobat Accurate perhatikan, di sini ada pada bagian detail yaitu judul kolom dan juga isian kolom atau variabel. Sobat Accurate perlu pastikan pada bagian judul kolom untuk top frame line, left frame line, bottom, dan juga right frame line posisinya adalah aktif. Aktif di sini Sobat Accurate bisa perhatikan warnanya adalah putih. Bedakan dengan posisi tidak aktif, di sini warnanya abu-abu. Jika kita klik maka menjadi warna putih. Itu menunjukkan bahwa posisinya adalah aktif. Kemudian pada bagian detail atau variabel, Sobat Accurate pastikan bahwa yang aktif hanya sisi left dan juga right saja. Sedangkan untuk bagian top dan juga bottom, kita harus lepas centangannya. Contoh pada bagian item number, kita lepas untuk bagian top dan juga bottomnya. Kemudian pada bagian item description juga sama. Pada bagian quantity, lalu pada bagian unit price, kemudian yang terakhir adalah pada bagian amount. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan bahwa pada bagian bawah menjadi tidak ada penutup atau garis tutup untuk bagian detail. Untuk membuat garis penutupnya, Sobat Accurate klik icon pensil atau draw lines. Sobat Accurate bisa klik, kemudian Sobat Accurate tinggal membuat garis dari kiri ke kanan. Untuk mengatur ketebalannya, Sobat Accurate bisa ubah pada bagian frame width. Misalkan kita isi 1, sehingga ketebalan dari garis yang kita buat menjadi normal ya, seperti yang lainnya. Kemudian untuk mengembalikan kursor kita menjadi pointer, kita klik tombol select object. Untuk menyimpan hasil perubahannya, Sobat Accurate bisa klik tombol simpan atau save report, kemudian close. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini jika kita membuka kembali sales invoice-nya, kemudian kita klik preview, maka blok hitam tadi sudah hilang dari rancangan formulir Sobat Accurate. Kemudian yang berikutnya, jika Sobat Accurate perhatikan, di sini ada bagian total dan subtotal yang tulisannya masih belum rapih. Di sini untuk kotak pada bagian subtotal masih melenceng dan tidak sejajar dengan garis yang berada di sampingnya. Cara untuk mengatasi hal seperti ini, Sobat Accurate dapat menggunakan tombol shift dan juga tombol arrow atau anak panah kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Atau selain itu juga Sobat Accurate bisa menggunakan tombol control plus tanda anak panah. Kita langsung praktekkan saja.
kita close, kemudian masuk ke form template, lalu ke designer. Di sini kita ubah, misalkan adalah subtotal. Kemudian pada bagian bawahnya Sobat Accurate isi, misalkan di sini jika ada PPN, kita masukkan informasi PPN. Lalu variabelnya kita rubah untuk subtotal menjadi subtot. Kemudian pada bagian PPN kita ubah variabelnya menjadi text 1 amount. Untuk mengambil variabelnya, kita klik pada bagian Insert Expression, klik variabel, kemudian Invoice, lalu kita cari variabel yaitu text 1 amount. Setelah itu, kita rapikan untuk garisnya. Pertama, misalkan kita ingin memperpanjang garis yang ada pada bagian subtotal agar sejajar dengan garis yang ada di bagian sebelah kanan. Sobat Accurate klik sekali pada bagian subtotal, kemudian tekan tombol Shift di keyboard, tahan, lalu Sobat Accurate tekan tombol anak panah ke bawah, sehingga memo pada bagian subtotal akan menjadi panjang ya. Setelah dirasa garis pada bagian subtotal sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sejajar, Sobat Accurate lepas tombol Shift-nya. Di sini Sobat Accurate perhatikan, ternyata masih belum sejajar. Maka lakukan cara yang sama, yaitu dengan cara klik sekali, tekan tombol Shift, lalu tekan tombol anak panah ke bawah. Sampai di sini subtotal pada bagian kiri sudah sejajar dengan subtotal bagian kanan. Kemudian pada bagian PPN di sini belum rapih karena masih belum sejajar dengan yang bagian atas. Sobat Accurate bisa klik sekali pada bagian PPN, tekan tombol Ctrl, lalu tekan anak panah ke atas, sehingga akan bergeser ke atas. Setelah sejajar, di sini Sobat Accurate perhatikan pada bagian PPN masih belum sejajar dengan teks 1 amount yang ada di sampingnya. Kita lakukan langkah yang sama dengan cara klik sekali, tekan tombol Shift, lalu tekan anak panah ke bawah. Sehingga tampilan pada bagian PPN dan teks 1 amount akan menjadi sejajar. Di sini kita bisa klik sekali lagi, kita tambahkan sekali lagi, sehingga benar-benar lurus. Setelah itu, Sobat Accurate klik tombol simpan. Lalu, Sobat Accurate bisa mempreview hasil perubahannya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, karena transaksi ini tidak ada PPN, maka nilai PPN-nya adalah 0. Selanjutnya masih di form template atau rancangan formulir. Jika Sobat Accurate perhatikan pada bagian designer, misalkan Sobat Accurate ingin menghapus memo barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sobat Accurate tidak bisa langsung menghapus dengan cara tekan sekali lalu tekan tombol delete di keyboard. Sobat Accurate pasti tidak akan bisa menghapus ya. Nah, bagaimana cara untuk menghapusnya? Cara untuk menghapusnya, Sobat Accurate harus klik sekali pada bagian memo yang akan dihapus, kemudian tekan tombol Shift atau Fn, kemudian pilih F11. Lalu di sana Sobat Accurate pilih Restriction. Lalu pada bagian Don't Delete, Sobat Accurate lepas centangan Don't Delete-nya. Kemudian klik OK, kemudian klik Close pada bagian Object Inspector. Lalu Sobat Accurate bisa memilih memo yang sudah dilepas restriction-nya, kemudian tekan tombol Delete di keyboard. Nah, seperti yang Sobat Accurate perhatikan,
maka memo tadi menjadi hilang. Selanjutnya klik tombol save, close, kemudian Sobat Accurate bisa mempreviewnya. Nah, di sini Sobat Accurate bisa perhatikan memo untuk barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan sudah hilang. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa fitur di rancangan formulir Accurate 5. Semoga Sobat Accurate dapat memanfaatkan fitur ini untuk kelancaran bisnis Sobat Accurate. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!